Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas budget upah tenaga kerja langsung yang disusun oleh M. Zen Amarullah, Cecilia Putri Prameswari, Rio Malik Danexman, Siti Aisyah, Farhani Juhana, Nida Ulmila Maulinda, Alfi Azara, Florentina Agustin, Firman Syahputra, Yudhistira Budi Utama. Pengertian. Upah tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji, tunjangan, dan insentif bagi pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi barang atau jasa suatu perusahaan. Budget upah tenaga kerja langsung adalah rencana atau perkiraan pengeluaran yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar upah tenaga kerja langsung dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun, budget ini berisi perkiraan biaya gaji, tunjangan, dan insentif bagi tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja, antara lain, yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, ada pencarian atau penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, ada latihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, ada evaluasi dan spesifikasi pekerja bagi tenaga kerja. Yang kelima, ada gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Kemudian selanjutnya ada fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama ada penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur lebih efisien. Yang ketiga, perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang keempat, alat pengendalian tenaga kerja langsung. Kemudian yang selanjutnya, ada data dan informasi untuk menyusun anggaran upah tenaga kerja langsung. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah atau kualitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Kemudian, berbagai standar waktu atau time standard untuk mengerjakan proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Kemudian, sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, sistem upah menurut waktu. Sistem upah menurut waktu adalah yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayar kepada masing-masing tenaga kerja, tergantung pada banyak sedikit waktu kerja mereka. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian sistem upah menurut waktu. Keuntungan. 1. Para tenaga kerja tidak perlu terburu-buru di dalam menjalankan pekerjaan karena banyak sedikit unit yang mampu mereka selesaikan, tidak terpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Dengan demikian kualitas barang yang diproduksi akan dapat terjaga. 2. Bagi para tenaga kerja yang kurang terampil, sistem upah ini dapat memberi ketenangan dalam bekerja. Karena walaupun mereka kurang bisa menyelesaikan unit yang banyak, mereka akan tetap memperoleh upah yang sama dengan yang diterima oleh tenaga kerja lain. Kerugian para tenaga kerja. 1. Para tenaga kerja yang terampil mengalami kekecewaan karena kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan para tenaga kerja yang kurang terampil. Sehingga tenaga kerja yang terampil kurang bersemangat dalam bekerja. 2. Adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lamban karena besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Oke, selanjutnya sistem upah menurut unit hasil. Sistem upah menurut unit hasil adalah yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima. Selanjutnya,
Keuntungan dan kerugian sistem upah menurut unit hasil. Keuntungannya, pertama, para tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat yang tinggi dan akan menunjukkan kelebihan keterampilannya. Karena besar kecilnya unit yang dihasilkan akan menentukan besar kecilnya upah yang akan mereka terima. Akibatnya, produktivitas perusahaan meningkat. Dua, adanya kecenderungan pekerja untuk bekerja lebih semangat agar memperoleh upah yang lebih besar. Ada juga kerugiannya, yaitu satu, para pekerja akan bekerja terburu-buru sehingga kualitas barang kurang terjaga. Kedua, para pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang rendah, akibatnya mereka kurang mempunyai semangat kerja. Selanjutnya, sistem upah dengan insentif. Sistem upah dengan insentif merupakan kombinasi dari sistem upah menurut waktu dan sistem upah menurut unit hasil. Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja, jumlah unit yang dihasilkan, dan intensif yang diberikan berdasarkan prestasi dan keterampilan kerja pegawai. Sistem ini diharapkan dapat menggabungkan keuntungan dari kedua sistem tersebut. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah membutuhkan administrasi yang rumit dan memerlukan tambahan pegawai di bagian administrasi. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian sistem upah insentif. Yang pertama ada keuntungan, yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Dengan memberikan insentif, tenaga kerja akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien, sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Yang kedua ada menghemat biaya. Dibandingkan dengan sistem upah tetap, sistem upah dengan insentif dapat lebih hemat biaya, karena upah yang dibayarkan tergantung pada kinerja tenaga kerja. Yang ketiga ada meningkatkan loyalitas tenaga kerja. Dengan adanya insentif, tenaga kerja akan merasa dihargai dan dihormati, sehingga dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama, ketidakadilan. Sistem insentif dapat menyebabkan ketidakadilan karena pegawai yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi atau tugas yang lebih mudah dapat mendapatkan insentif yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai lainnya. Yang kedua, kurang sesuai untuk beberapa jenis pekerjaan. Sistem insentif mungkin kurang sesuai untuk beberapa jenis pekerjaan yang sulit diukur kinerjanya, seperti pekerjaan yang memerlukan kerja tim atau pekerjaan yang sifatnya kreatif. Slide selanjutnya. Ada penentuan Slide selanjutnya ada penentuan standar jam kerja langsung. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan jam kerja standar adalah studi gerak dan waktu. Yang kedua ada biaya standar. Yang ketiga ada estimasi langsung oleh supervisor. Yang keempat ada estimasi. Selanjutnya ada bentuk budget upah tenaga kerja langsung. Bentuk budget upah tenaga kerja langsung dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan perusahaan, tetapi umumnya terdiri dari beberapa elemen seperti yang pertama, perhitungan jumlah tenaga kerja langsung yang diperlukan. Yang kedua, perhitungan biaya upah per jam. Yang ketiga, perhitungan insentif. Yang keempat, perhitungan biaya tambahan lainnya. Yang kelima, evaluasi budget. Selanjutnya ada contoh kasus. Selanjutnya ada contoh kasus. Sebuah perusahaan manufaktur sedang mempersiapkan budget upah tenaga kerja langsung untuk tahun berikutnya. Perusahaan tersebut memperkerjakan sekitar 200 orang di lini produksi, yang terdiri dari pekerja, operator mesin, dan teknisi. Upah rata-rata mereka adalah sekitar 5 juta per bulan. Perusahaan tersebut ingin meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dengan memberikan insentif kepada para pekerja yang berhasil mencapai target produksi dan kualitas. Untuk membuat budget upah tenaga kerja langsung, perusahaan tersebut menggunakan data produksi dan kualitas dari tahun sebelumnya.
untuk menentukan target produksi dan kualitas untuk tahun berikutnya. Setelah itu, perusahaan menghitung rata-rata insentif yang diberikan kepada para pekerja yang berhasil mencapai target di tahun sebelumnya, yaitu sekitar 1 juta per prakerja per bulan. Berikut adalah contoh perhitungan budget upah tenaga kerja langsung per bulan. Yang pertama, upah tetap. 200 pekerja dikali 5 juta, hasilnya 1 miliar. Yang kedua, insentif 60 pekerja dikali 1 juta, hasilnya 60 juta. Yang ketiga, ada total budget upah tenaga kerja langsung 1,6 miliar. Dengan demikian, perusahaan tersebut memperkirakan akan mengeluarkan dana sebesar 1,6 miliar per bulan untuk membayar upah tenaga kerja langsung, termasuk insentif bagi para pekerja yang berhasil mencapai target produksi dan kualitas. Perusahaan akan terus memonitor produksi dan kualitas selama tahun berjalan untuk memastikan bahwa target tercapai dan budget upah tenaga kerja langsung sesuai dengan perkiraan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.